Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama dimudahkan untuk berjalan menuju salah satu tempat terbaik, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan bersama dengan ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban kita tahu ini ibadah yang mulia. Ibadah yang ketika dilakukan oleh satu orang, satu keluarga dapat pahala. Kurban ini ibadah yang mulia, yang ketika dikerjakan oleh satu orang saja, maka satu keluarga di rumah itu dapat pahala. Ibadah itu macam-macam. Ada yang diwajibkan per orang seperti sholat, puasa misalnya bagi seorang muslim berakal dan balik. Ada juga ibadah yang ketika dilakukan oleh seseorang dan menggugurkan kewajiban yang lain. Seperti misalnya sholat jenazah yang masuk hukum fardu kifayah, kemudian mengumandangkan azan, ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian juga tentunya mengurus jenazah, ini masuk pada hukum fardu kifayah. Nah, ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan bagi orang yang punya kemampuan, yang ketika dia kerjakan perbuatan tersebut maka menjadikan keluarganya yang di rumah juga mendapatkan pahala sama sebagaimana apa yang dia kerjakan. Inilah hebatnya ibadah kurban. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, itu pernah ditanya tentang bagaimana kurban di zaman Rasul SAW. Bagaimana kurban di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Abi Ayyub Al-Ansari, di zaman kami yudahi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Di zaman kami, kata Abi Ayyub Al-Ansari, orang itu berkurban, satu orang berkurban, kemudian keluarganya di rumah juga berniat untuk berkurban dan semuanya dapat pahala. Ini keistimewaannya ibadah kurban. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berkurban taruhlah dengan satu ekor kambing. Anhu wa an ahli baiti. Dia dapat pahala dan keluarga yang di rumahnya pun juga dapat pahala. Dan pahalanya itu sama. Pahalanya itu sama. Dan ini keistimewaan ibadah kurban. Satu hari ada seorang syekh di kota Madinah itu ditanya dalam sebuah majelis ta'lim, majelis ilmu. Belum lupa nama syekhnya. Ketika ada majelis ilmu, majelis ta'lim di kota Madinah, ketika itu ditanya, wahai syekh, bagaimana kalau seandainya di rumah itu ada keluarga kami jumlahnya lebih 20 orang. Jadi lebih 20 orang di rumah. Apakah mereka juga mendapatkan pahala dengan hanya satu orang yang berkurban? Kata beliau, hadis Rasul itu menyebutkan bahwasanya Abi Ayyub menceritakan, di zaman kami kalau ada orang yang berkurban, kemudian yang satu rumah berniat juga untuk berkurban, mereka dapat pahala yang sama. Bayangkan 20 orang di rumah. Tapi ini memang benar-benar dia berada di rumah tersebut dan atas tanggungan orang tadi. Jangan misalnya parak lagi yang berkurban, pindahan ke rumah yang berkurban misalnya. Diisi 20-30 orang misalnya. Ini orang-orang yang memang mendapatkan tanggungannya, yang dia tanggung. Dan itu terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi seorang itu berkurban maka semua yang ada di rumah ikut berniat. Dan semuanya dapat pahala yang sama. Sehingga sebenarnya kurban
Sebenarnya ketika kita berkurban, menggilir nama, setiap tahun nama yang berbeda, setiap tahun berbeda lagi namanya, digilir misalnya anaknya, kemudian yang lainnya, sebenarnya mohon maaf tidak terlalu efektif. Kenapa lu katakan tidak perlu atau tidak terlalu efektif? Karena nama siapapun yang dihadirkan pada saat penyembelihan hewan kurban tersebut, selama itu memang ada orang yang di rumahnya dan keluarganya dan tanggungannya, itu sama hakikatnya, sama-sama dapat pahala. Bahkan terkadang ketika ada orang yang berniat untuk anaknya yang masih kecil, belum balik misalnya, taruhlah 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun atau 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun tidak terlalu paham berkaitan dengan niat kurban. Benar mereka dapat pahala. Benar itu dapat pahala ketika orang tuanya meniatkan. Anak kecil ketika dia melakukan kebaikan, dan kita tahu anak-anak ini dia tidak punya niat. Dia sulit untuk berniat, ini niatnya apa? Apakah mereka dapat pahala? Mereka tetap dapat pahala dengan kebaikan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul. Ketika itu ada seorang perempuan bersama keluarganya ingin melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia angkat anaknya yang masih kecil, yang usia 2 tahun atau 3 tahun, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah anak yang saya bawa ini juga mendapatkan pahala ketika kami tauf di Baitillah? Ketika kami mengelilingi Baitillah Ka'bah?" Kata Rasul, dia dapat pahala. Dia juga dapat pahala. Pada anak 2-3 tahun, apa yang dia niatkan? Dia tidak punya niat. Sementara zahirnya syarat mutlak ibadah itu ada pertama ikhlas, dan tidak mungkin orang itu ikhlas kecuali dia punya niat. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Anak kecil dia tidak punya niat, dia tidak memahami seperti apa berniat. Tapi apakah mereka tetap dapat pahala? Mereka tetap dapat pahala dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ketika seorang perempuan tadi dia angkat anaknya usia 2-3 tahun, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, anak ini kalau dia tawaf, apakah dia dapat pahala?" Dia dapat pahala, kata Nabi. Walaupun kondisinya ketika itu digendong anak tadi. Bagaimana dia dapat pahala? Orang tuanya meniatkan. Orang tuanya meniatkan. Sama dengan kurban. Kurban bayi yang baru lahir misalnya. Ada bayi yang orang misalnya sehari 2 hari dan bertepatan ketika dia lahir, belum penyembelihan hewan kurban. Maka apakah anak tersebut bisa dapat pahala? Bisa dapat pahala. Karena Rasul menyebutkan anhu wa an ahli baiti. Engkau dapat pahala, atau orang itu dapat pahala, dan keluarga yang di rumah pun juga mendapatkan pahala. Dan ini salah satu sekali lagi keistimewaan ibadah kurban, yang pada saat ada orang yang berkurban di rumah tersebut, maka keluarga yang di rumah mereka juga mendapatkan pahala. Sehingga sebenarnya mohon maaf, menggilir nama pada saat penyembelihan hewan kurban itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena tidak digilir pun itu semuanya dapat pahala. Ya mungkin sebagian orang yang menggilir nama dari anak-anaknya misalnya, mungkin mereka punya tujuan untuk apa? Untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak tersebut. Tapi kita harus ingat bahwasanya di antara sunnah orang yang berkurban itu adalah pertama, dia melihat hewan kurban yang dikurbankan. Bayi usia 1-2 tahun tidak terlalu efektif. Yang pertama sunnahnya adalah melihat hewan kurban yang dikurbankan. Yang kedua adalah sunnahnya tidak memotong kuku, bulu dan rambut dari 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalaulah seandainya di antara kalian ada yang mau berkurban, wa arada ahadukum ayyudhahi, ada yang ingin berkurban kata Nabi, dan dia sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka fal yumsik an sya'rihi, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya dan tidak memotong bulu-buluannya dari 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban. Ini sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi nama pekurban yang disebutkan. Sekarang anak 2 tahun, 3 tahun misalnya, atau 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, sunnah ini berlaku sebenarnya. Namun apakah efektif? Tidak terlalu efektif. Sehingga kalau kita menghitung kemaslahatannya antara
menggilir nama anak kita yang baru usia sekian tahun dengan menyempurnakan sunnah bagi orang yang berkurban, maka sesungguhnya nama yang disebutkan pada penyembelihan hewan kurban idealnya adalah orang yang sudah akil balik. Agar apa? Agar dia bisa menyempurnakan sunnah kurban ini. Karena sekali lagi, urutan sunnah orang yang berkurban itu pertama, kalau mampu, dialah orang yang menyembelih hewan kurban. Kalau mampu, dialah orang yang menyembelih hewan kurban. Sunnah yang pertama, yang paling besar bagi orang yang berkurban, yang pertama adalah dia orang yang menyembelihnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga para sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Yang bayangkan, Nabi itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Satu onta itu cukup sebenarnya untuk 10 orang. Beda kalau sapi itu 7 orang maksimal. Nabi itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Kalau ada hari ini pejabat berkurban dengan 50 ekor sapi, itu masih kalah jauh dengan Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan apa? Dengan 100 ekor onta. Dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana beratnya kehidupan Nabi. Nabi itu kadang miskin, kadang berduit. Berduit pun kadang sebentar aja. Beliau sedekahkan, beliau infakkan. Mayoritas dominan hidup Nabi itu miskin. Mayoritas dominan hidupnya Rasulullah itu adalah beliau orang yang miskin. Buktinya apa? Nabi tidak pernah berzakat. Kalau seandainya Nabi itulah orang yang kaya, beliau akan berzakat. Nabi tidak pernah berzakat dalam hidup beliau. Kenapa? Kayak Anda berzakat, habis berdulu duitnya. Bahkan Nabi lah orang yang pernah berhutang. Nabi pernah berhutang dengan sahabat, Nabi pernah berhutang dengan orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Dengan modal kehidupan yang seperti itu, Nabi itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Harga onta itu mahal. Dan Nabi itu berkurban dengan 100 ekor onta. Ketika Nabi punya kelapangan, kapan Nabi itu punya kelapangan? Itu biasanya Nabi punya kelapangan kalau sudah selesai perang, dapat ghanimah. Dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Nah, di masa-masa itu kadang Nabi punya kekayaan. Tapi itu pun seringnya disedekahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orientasi Nabi dalam kehidupannya adalah akhirat. Tujuan Nabi itu adalah akhirat. Kita boleh punya duit sebanyak-banyaknya. Kita boleh punya usaha sebesar-besarnya. Tapi orientasi kita harus tetap akhirat. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Punya uang silahkan. Hendak sugih kayak apa aja silahkan. Karena di zaman Nabi pun para sahabat itu kaya. Utsman ibnu Affan itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu bingung melarikan duitnya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau penggemar emas. Beliau beli kampak dari emas. Bayangkan kampaknya Abdurrahman bin Auf itu dari emas. Kalau hari ini ada orang kaya seperti Raja Brunei misalnya yang punya kecanduan dengan yang namanya emas. Raja Brunei itu, habarnya si Bolkiah itu, kamar mandinya itu dari emas. Gayungnya itu dari emas. Beliau punya mobil sekian ratus. Saking bingungnya pakai mobil si Raja Bolkiah ini, dia harus putar mobil itu setiap hari ganti mobil sampai bertemu 1 tahun belum tentu bertemu mobil yang pertama. Ini raja dari raja dunia. Belum lagi ketika kita bicara akhirat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah kadang beliau miskin dan sering miskinnya. Kadang beliau punya kelapangan. Ketika Nabi punya kelapangan dan bertepatan pada saat ibadah kurban, Nabi ketika itu berkurban dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta Nabi berkurban. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menyembelih onta tersebut. Kurang lebih kalau tidak salah 70-an onta itu disembelih Rasulullah sendirian. Seorangan pengen menyembelih onta 70-an. Meskipun cara menyembelih onta dengan sapi itu berbeda. Onta itu kan berdiri aja, tinggal disabat-sabat guguran. Kita ngalih membanting onta itu kata kau baik. Kalau sapi itu masih bisa. Onta dia posisinya biasanya berdiri kemudian disabat kemudian dia jatuh seperti itu. Nabi itu menyembelih onta ketika ibadah kurban itu hampir 70-an. Sisanya sekitar 30-an Ali bin Abi Thalib menyelesaikan yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Nabi sampai menyembelih onta dengan jumlah yang sangat banyak? Karena sunnah terbaik bagi orang yang berkurban adalah dia yang menyembelih. Dia yang menyembelih. Bagi orang yang berkurban, sunnah terbesar bagi orang yang berkurban di antara sunnah-sunnah yang diperintahkan, yang kadang kita terlewatkan adalah yang berkurban dia sunnah untuk menyembelih. Kalau dia punya kemampuan. Kalau dia tidak mampu baru dia serahkan. Kalau dia tidak mampu baru dia amanatkan, dia serahkan. Tapi itu sunnah. Nah, sunnah yang kedua adalah kalau kita bukan orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban, paling tidak kita melihat penyembelihan tersebut. Paling tidak kita melihat penyembelihan hewan kurban yang dikurbankan. Kalau kita bukan orang yang mampu menyembelih, maka paling tidak kita melihat orang menyembelih hewan kurban yang kita kurbankan. Sekarang anak usia 3 tahun, 4 tahun misalnya, mereka tidak terlalu paham, mereka tidak terlalu mengerti. Ingat, ulun bukan berada pada posisi melarang anak-anak itu disebutkan namanya, tidak, ini boleh. Tapi menyempurnakan sunnah bagi orang yang berkurban tidak terlalu efektif dimiliki oleh anak usia 2-3 tahun. Karena sunnahnya pertama menyembelih, dan ini mustahil bagi seorang anak. Kemudian yang kedua adalah melihat hewan kurban yang dikurbankan. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak memotong kuku, bulu, dan rambutnya dari 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan. Sehingga kalau semua sunnah ini dilepaskan, disebabkan karena mohon maaf, nama anak itu yang disebutkan, maka ini tidak terlalu efektif di dalam mengambil kebaikan-kebaikan tadi. Kecuali ada satu keluarga dia berkurban dengan 1 ekor sapi. Nama ayahnya, nama suami, nama istri, kemudian nama 2 orang anaknya, misalnya 4 orang saja. Apakah boleh? Boleh. Misalnya 1 ekor sapi, keluarganya hanya suami, istri, kemudian 3 orang anak. Dari 3 orang anak ini ada anak yang masih bayi misalnya. Apakah boleh? Silahkan. Karena ada keluarganya yang menyempurnakan sunnah tadi. Paling tidak mungkin suaminya, paling tidak mungkin istrinya, paling tidak. Tapi kalau kitanya berkurban, kemudian kita pilih anak kita yang usia 2 tahun, 3 tahun misalnya, yang nama anak ini yang nanti dibacakan pada penyembelihan hewan kurban, secara hukum itu boleh, sah, tapi dia tidak akan sempurna mengambil sunnah-sunnah dari ibadah kurban tadi. Tapi secara hukum sah, boleh. Kalau niatnya hanya untuk sekedar tarbiyah, hanya sekedar untuk mendidik anak tersebut, membiasakan itu jangan setahun sekali. Membiasakan itu kalau ada kotak infak suruh anak bayar, mengeluarkan duit. Suruh anak yang berinfak, ini membiasakan untuk bertarbiyah. Kalau setahun sekali bisa diingat juga. Setahun sekali, bahkan kadang setahun sekali mungkin karena gilirannya itu panjang. Kadang kita pun juga mohon maaf melupakan. Karena ibadah ini hanya setahun sekali. Beda dengan sholat, beda mungkin dengan puasa. Ini banyak hari-hari yang kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, ini ibadah kurban. Artinya ibadah kurban itu diperintahkan bagi orang yang punya kemampuan, dan dia ibadah yang istimewa. Ketika dia berkurban tadi, maka semua keluarganya yang itu tanggungannya bisa berniat dan pahalanya itu sama. Baik pahala nama yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Tapi ingat sekali lagi, kalau kita bicara sapi itu maksimal itu hanya 7 orang nama yang disebut. Belum pernah ditanya tentang arisan kurban. Arisan kurban ada 30 orang misalnya, ikut arisan kurban 30 orang. Setiap tahun misalnya 7 orang yang ikut dikurbankan. Apakah sah, apakah boleh ketika 30 orang bersarikat bersama-sama, kemudian membeli sapi misalnya, karena ini bentuknya arisan, maka 7 orang dulu misalnya yang didahulukan. Apakah sah? Secara hukum ini tidak sah. Kenapa? Karena dia bersama-sama membeli sapi dengan 30 orang. Kecuali hanya 7 orang saja. Arisan bertujuh aja misalnya. Maka ini tidak masalah karena sapi yang dibeli itu hanya dihasilkan dari 7 orang. Tapi kalau lebih dari 7 orang, maka ini tidak sah. Kecuali dia hibah.
Tapi yang namanya arisan itu ada hibah. 7 orang misalnya bersarikat, kemudian beli sapi, ini jelas. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau sampai 8 orang bersama-sama, berkumpulan 8 orang beli sapi, maka apakah kurban yang demikian sah? Tidak. Sapi itu maksimal 7 orang. Kalau usah kita bicara sapi, kambing aja. Kambing misalnya, ada orang kurban kambing, tapi dia beli kambing dengan berkumpulan berdua misalnya. Kita nukar kambing berdua aja. Kita nukar kambing berdua, berkumpulan, kemudian dia dapat 1 ekor kambing. Tapi nama yang disebut misalnya 1 orang. Apakah sah? Tunggu dulu. Kalau seandainya orang yang kedua itu memang menghibahkan, dia hanya memberikan uangnya saja, maka ini tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan uang, tahun karena kita berkumpulan pulang, maka ini tidak sah. Sekarang hendak hakun kafadanya menjulung duit tadi. Ada 2 orang bersama, 2 orang. Harga kambing berapa? 3 juta kan berapa? Anggap 3 juta misalnya. 3 juta, kemudian 1 orang 1.500.000, 1 orang 1.500.000. Dapat 1 ekor kambing. Apakah saya berkurban walaupun nama yang dikurbankan hanya 1 orang misalnya? Nama yang disebutkan 1 orang. Dilihat dulu kata para ulama. Kalau 2 orang ini atau 1 orang yang kedua misalnya, dia berikan saja hartanya, tidak ada perjanjian yang lain, dia hanya sekadar memberi, maka yang sudah, yang berkorban itu adalah nama yang disebutkan, dia saja yang dapat pahala. Tapi kalau tahu-tahu berperjanjian misalnya, tahun karena kita nukar pulang berdua, bergantian ngarannya misalnya, ini tidak sah. Karena ketika itu kambing tersebut dihasilkan dari harta 2 orang yang 1 tidak memberikan. Sama dengan arisan tadi. Arisan 8 orang, arisan 8 orang misalnya. Kemudian dia dapat 1 ekor sapi. Apakah sah? Tidak. Karena kelebihan dari 7 orang tadi. Lebih dari 7 orang. Tapi kalau kurang dari 7 orang, 7 orang maksimal kurang, silahkan. Karena maksimal batasan membeli sapi untuk berkurban itu hanya 7 orang. Sebagaimana juga batasan maksimal untuk membeli kambing itu hanya 1 orang. Kecuali dia hibah, dia berikan. Seperti Rasulullah SAW menghibahkan ketika Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk mengakikahkan Hasan dan juga tidak mampu mengakikahkan Husain. Maka Nabi berikan kambing untuk Ali. Dan ketika itu akadnya adalah hibah. Maka terjadilah akikah akhirnya. Jadi kalau hibah itu tidak masalah. Tapi kalau bahasa itu berkumpulan itu kan artinya dia tidak menghibahkan. Dia bersyarikat, dia bersama-sama untuk membeli, tapi dia tidak menghibahkan, dia tidak memberikan. Maka kalau itu terjadi, kurbannya tidak sah. Sapi itu maksimal 7 orang, onta itu maksimal 10 orang, dan kambing itu hanya 1 orang. Sama juga seperti ini. Terkadang ada perusahaan atau ya perusahaan besar lah, dia memberikan sapi misalnya kepada sebuah masjid, diberikan ke masjid. Kemudian kadang ditanya oleh pengurus masjid, ini atas nama siapa? Atas nama perusahaan A misalnya. Nah ini pada saat penyembelihan kemudian diucapkan Bismillah, ya Allah ini dari perusahaan A, apakah sah? Tidak sah. Perusahaan A ini siapa orangnya? Pembuat jin karena menjurung. Dia ucapkan Bismillah, Allahumma ya Allah ini dari perusahaan A. Perusahaan ini siapa miliknya? Harus jelas. Kecuali perusahaan tersebut dia serahkan sapi tersebut misalnya ke masjid, kemudian ditanya, ini siapa? Atur aja jar perusahaan tadi. Ya sudah dia atur nama-namanya, 7 orang misalnya. Dari pengurus masjid atau siapapun dia pilih. Yang ketika nama-nama ini disebutkan, maka diberitahu orang ini harus berniat. Dan diberitahu juga bahwasanya dia tidak memotong kuku, bulu dan rambutnya dari 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ada satu perusahaan dia berikan sapi, ada satu partai misalnya dia berikan sapi, kemudian atas nama siapa, ini harus jelas. Sekarang apakah boleh orang kafir misalnya memberikan sapi kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin untuk ibadah kurban? Hukumnya boleh,
selama penyembelihan tersebut nama yang disebutkan adalah kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin yang disebutkan nama-namanya, maka berlaku sunnah-sunnah kurban tadi. Tapi kalau dia tidak menyebutkan nama-namanya, maka ini bukan kurban hukumnya, ini penyembelihan biasa. Kalau penyembelihan biasa, maka bebas. Hendak dibari, hendak adakah, hendak dimasak, seikungan sapi, gak ada masalah. Tahu-tahu misalnya ada orang kafir, orang kaya, orang kafir, dia berikan sapi. Untuk apa? Untuk acara ibadah kurban. Kemudian ternyata takmir atau pengurus masjid tidak sempat untuk menanyakan ini atas nama siapa. Akhirnya apa? Bingung. Maka apa yang dilakukan? Kalau seandainya tidak diniatkan untuk kurban, ya sudah dia niatkan untuk penyembelihan biasa. Dia ucapkan bismillah. Bismillah Allah Akbar atau bismillah, ya sudah selesai. Maka daging tersebut tidak harus dibagi sepertiga. Kenapa? Hukumnya penyembelihan biasa. Kalau ada misalnya orang kafir menjulung memberikan sapi, ya sudah pian sembelih aja biasa, bismillah Allah Akbar, selesai. Dan tidak perlu misalnya sepertiga, kecuali ada nama yang disebut. Kecuali ada nama-nama yang disebut, maka berlaku sunnah-sunnah berkurban dan juga tentunya aturan kurban yang diperintahkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang juga harus kita pahami, ibadah kurban, penyembelihannya kita tahu, itu sudah mulai dan sah hukumnya kapan? Dari 10 Dzulhijjah. Dari 10 Dzulhijjah setelah tentunya pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Dan dia selesai kapan waktunya? Sampai 13 Dzulhijjah. Sebelum azan maghrib dikumandangkan di 13 Dzulhijjah. Kalau seandainya tahun ini taruhlah misalnya penyembelihan kurban itu jatuh pada 11 Dzulhijjah, karena mungkin melihat kondisi waktu tidak cukup misalnya, dan diputuskan penyembelihan itu 11 Dzulhijjah, maka secara hukum tetap sah. Karena ibadah kurban penyembelihannya itu maksimal waktunya selesai kapan? Sampai sebelum azan maghrib di 13 Dzulhijjah. Selama dia menyembelih bismillah Allah Akbar, dia sebutkan nama-nama orang yang berkurban sebelum azan maghrib di 13 Dzulhijjah, maka kurbannya sah. Lewat dari 13 Dzulhijjah, maka ini bukan kurban, ini penyembelihan biasa. Dan pahalanya itu pasti beda. Pahalanya pasti beda. Sama dengan orang yang menyembelih, penyembelihannya dilakukan sebelum pelaksanaan sholat hari raya. Kalau ada penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat hari raya, sebelum Idul Adha, dia sembelih misalnya, maka itu bukan kurban. Supaya lakas jasiden. Kita subuh, kita mulai jasiden. Padahal belum sholat hari raya Idul Adha misalnya. Maka apakah itu kurban? Tidak, ini penyembelihan biasa. Dan pahalanya itu pasti beda. Pahalanya itu pasti beda. Pahala kurban kita tahu itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, setiap tetesan darah dari hewan kurban itu pahala. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Setiap tanduknya pahala. Setiap kuku dari hewan kurban itu pahala. Bayangkan tetesan darah dari hewan kurban itu berapa tetes darah kurban yang keluar dari hewan kurban. Setiap tetesannya itu pahala kata Nabi. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma hiyal adhahi? Ya Rasulullah, apa itu ibadah kurban? Kata Nabi, sunnata abikum Ibrahim. Yang namanya ibadah kurban itu sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, fama lana? Kalau kami berkurban ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan? Kata Nabi, likulli sya'ratin hasanatin. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Setiap helai bulu itu pahala. Dan umat Rasulullah, pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan tetesan darah keluar dari hewan kurban itu pahala. Setiap pahala dari umat Nabi itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Kalau kita sampai zaman kita hari ini, kadang-kadang sanggup menghitung berapa helai bulu dari hewan kurban. Dihitungi satu-satu misalnya. Berapa helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Dan setiap bulu itu pahala dan diganjar dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Setiap kukunya pahala kata Nabi. Setiap tanduknya itu pahala. Belum lagi daging hewan kurban yang kita kurbankan, yang kita hadiahkan
kita sedekahkan dan kita makan. Daging kurban ini sebahagian kita makan, sebahagian kita sedekahkan, sebahagian kita hadiahkan. Makan pun kadang mutlak harus sepertiga dari daging hewan kurban. Sedikit yang penting ada yang dia makan. Agar apa? Agar mengambil keberkahan tadi. Tapi kalau semuanya dia sedekahkan, apakah boleh-boleh? Semuanya dia hadiahkan, apakah boleh-boleh? Apakah boleh orang yang berkurban kemudian daging kurbannya dimakan sorangan misalnya? Ada anak bubarian sidin misalnya. Apakah hukumnya boleh? Secara hukum sah. Karena dia berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum sah. Tapi itu akan dicap orang engken benar sidin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.